Puncak Bogor, tempat wisatanya itu dibongkar habis-habisan oleh Kang Deddy Mulyadi karena menyalahi aturan. Terus dibongkar-bongkar ada beberapa tempat, dan juga karena sebab daripada adanya banjir di daerah Jawa Barat. Nah, ini ternyata bukan hanya masalah tempat wisata, merambat ke pesantrennya Rizik Syihab, ya, markas syariah di daerah Megamendung, yang kita mendapatkan kabar dengan data yang valid bahwasanya tempat tersebut, tanah tersebut milik negara PT PN 8. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Al-Habib Rizik Syihab sudah mulai digoncang lagi sekarang. Saya itu nggak kebayang bagaimana hidupnya Habib Rizik ini. Tidak pernah lepas dari gunjingan, tidak pernah lepas dari kontroversi, dan selalu saja ada orang yang mengusik. Ya, memang itu sudah salah satu akibat yang diambil, itu adalah risiko yang diambil oleh yang bersangkutan, ya, karena gaya dakwahnya dan pengaruhnya itu sangat besar sekali. Yang dilaksanakan sekarang digembar-gemborkan oleh apa ya bahasanya itu, partisipan dari Kang Deddy Mulyadi itu adalah mengeluarkan isu untuk menghapus Habib Rizik dari peta sama sekali. Dengan cara apa? Dengan cara pesantrennya yang ada di Bogor itu diambil alih lahannya oleh negara. Dengan dalih bahwa pesantren itu berdiri di atas lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Katakanlah begitu. Seingat saya, ini bukan pertama kali terjadi. Pernah di zaman Jokowi kalau tidak salah, ini zaman tatkala beliau itu masih rame-ramenya 212 itu. Ini kan ramai sekali saat itu dan pernah ada isu ini. Cuman sampai sekarang ternyata alhamdulillah pesantrennya masih berdiri. Dan sudah 4 tahun, 5 tahun tidak ada berita. Sekarang Kang Deddy naik jadi berita lagi. Ini akan menjadi isu isu sentimen di masyarakat selama Habib Rizik itu teguh pada cara dakwahnya. Nah, saya melihat ya ini tidak akan ramai juga, sama saja akan kandas juga, karena kalau memang valid buktinya bahwa itu adalah tanah yang ilegal untuk ditempati oleh yang bersangkutan, oleh Habib Rizik, maka ini sudah dari dulu akan diambil oleh pemerintah. Nyatanya sampai sekarang tidak. Malah Habib Rizik itu dengan logowo, ya sudah, ajukan saja ke pengadilan, selesaikan di pengadilan, bagaimana ketentuan pengadilan kita lihat. Dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan juga kan sebetulnya dipertanyakan juga. Jadi ini masih menimbang-nimbang saya lihat eksesnya begitu. Cuman wallahu a'lam apakah ini merupakan bagian besar dari orang-orang yang sedang menikmati kekuasaan atau hanya memang murni masalah lahan begitu. Jadi susahnya di kita tuh begitu ya. Kalau perkara sudah masuk politik, akhirnya hukum bisa diakali. Itu susahnya di kita itu. Lah kalau ini permasalahan hukum, kenapa tidak diperjuangkan sedari dulu begitu? Kok tatkala dingin didiamkan. Kemudian sekarang ada presiden, ada gubernur yang nyentrik, kemudian diajukan kembali begitu, diramaikan kembali. Nah, ini memang resiko ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Habib Rizik itu dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimuluskan cita-cita beliau itu di dalam memperbaiki apa-apa yang beliau anggap baik. Nah, ada satu permasalahan yang saya lihat begitu dari kemarin, gubernur kita yaitu Kang Deddy Mulyadi masuk ke sungai, kemudian melihat daerah-daerah resapan air ya dan lain sebagainya. Ini karena kan sudah bukan rahasia umum bahwa Kang Deddy ini sangat menjunjung tinggi nilai kesundaan. Yang meskipun di dalam video kemarin saya mengkritiknya. Wallahi saya ini tidak ada kebencian sama sekali kepada Kang Deddy Mulyadi, nggak ada. Malah kalau antum ini ya mau melihat video saya sebelum beliau itu jadi gubernur, tatkala ramai-ramainya isu agama kan bahwa Kang Deddy ini melaksanakan ritual yang tidak islami dan lain sebagainya, saya tidak melihat itu sebagai sebuah perkara yang mengeluarkan dari agama begitu. Itu bisa dilihat, jejak digitalnya ada. Jadi tolong jangan salah paham, saya ini tidak mendukung siapa-siapa begitu. Saya cuman ingin melihat
permasalahan itu dari satu segi saja, dari satu sisi saja. Jadi untuk pelajaran buat kita semua begitu. Nah itu pun kalau yang bisa mengambil faidah, yang enggak ya enggak masalah begitu. Karena perkara-perkara seperti ini kan tidak qot'i juga. Nah saya kebetulan ini pernah memiliki pengalaman bergaul dengan orang-orang yang memperjuangkan kesundaan begitu. Saya tidak mengatakan Sunda wiwitan ya, tapi saya mengatakan kesundaan saja. Susundaan lah begitu. Jadi diantaranya itu ingin kembali menata ruang. Memang salah satu keunikan dari kesundaan itu kan karena Sunda itu identik sekali dengan alam yang asri begitu. Makanya ada simbol di situ Sikabayan ya yang nggak suka kota. Memang salah satu yang diperjuangkan tuh itu. Jadi melihat kita ini sudah keterlaluan, sudah terlalu bebas di dalam menggarap atau menghancurkan kealamian bumi yang kita pijak begitu. Nah, ini sudah dari dulu ya. Mungkin kalau di daerah-daerah yang lebih kental daerah politiknya ini sudah dilaksanakan tatkala Kang Deddy masih jadi bupati begitu di Purwakarta mungkin ya. Cuman saya itu pernah bergaul dengan orang-orang yang demikian dan yang diobrolin itu nggak jauh begitu. Ini ngobrolin hutan larangan yang diobrolin itu. Kemudian kita nyebutnya itu urat ya, urat-urat sungai. Jadi ada pertemuan kemudian melihat sungai yang sudah tidak ada uratnya, yang sudah tertutup oleh jalan, kemudian tertutup oleh tanah. Yang mana pada saat itu memang tidak memiliki kekuatan untuk untuk membenahi hal tersebut begitu. Makanya kemarin tatkala Kang Deddy itu melihat ke sungai kemudian ada yang dibeton, nah itu kan jadi berita tuh sungai dibeton itu jadi berita besar karena memang salah satu tujuannya itu mengembalikan sungai-sungai ya karena ya kita lihat sendiri bagaimana sekarang banjir besar itu ada profesi ya ada ramalan yang akan terjadi ke depan itu diantaranya kan kesulitan pangan, kemudian diantaranya itu banjir besar itu. Nah itu bagaimana caranya kita sebagai manusia untuk sebisa mungkin menghalangi hal itu? Ya akhirnya orang-orang Kesundaan ini setahu saya ya, orang-orang Kesundaan itu ya mencoba untuk mengembalikan kembali hutan-hutan yang sudah dialihfungsikan dan sungai-sungai itu. Makanya dalam hal ini kan nggak ada jelek sebetulnya ya. Cuman yang suka kebablasan itu sampai ngahiangnya itu masih dipakai, itu yang kebablasan tuh ya. Tapak-tapaknya begitu kemudian datang. Tapi memang orangnya sakti-sakti kok. Itu ada bener. Jadi kalau orang nggak percaya ya nggak apa-apa nggak percaya. Cuman kalau udah ketemu ya sama orang-orang kayak gitu, ya memang mereka itu ada kelebihan orang-orang seperti ini. Nah, apakah secara syariat itu dia melanggar atau tidak? Saya katakan secara ilmu kalam itu melanggar atau tidak. Ya sekarang kita jangankan orang-orangnya kayak gitu, orang-orang awamnya juga udah pada nggak tahu kalau yang namanya api tidak membakar misalkan dan lain sebagainya. Jadi kalau problem tauhid itu mah bukan cuma di Sunda Wiwitan kalau kita mau mengatakan seperti itu begitu ya, atau Kasundaan. Itu mah udah banyak, udah hampir di mana-mana. Selama orang itu tidak belajar tauhid, ya tauhidnya akan rusak. Dan sebetulnya itu tidak bertentangan ya antara ilmu kalam dan Kasundaan. Dalam pengertian ini bisa sejalan begitu. Kasundaan ini bisa menjaga lingkungannya, kemudian tauhidnya tetap tauhid akli begitu. Nah, maka isu Habib Rizik ini tatkala pesantren yang sudah lama ditempati, kemudian isunya itu isu occasional gitu. Ada occasionnya, ada momennya, eventual, ada eventnya. Tatkala berganti pemerintahan, kemudian tatkala ideologi pemerintah dan Habib Rizik ini berbenturan, maka isu ini diangkat lagi. Nah saya kira begitu ya, itu tidak usah terlalu khawatir karena insya Allah aman begitu, insya Allah. Yang saya lihat seperti itu. Justru yang harus dilihat oleh Kang Deddy ini, seperti lahan-lahan tuh di Garut misalkan ya. Di Garut ini Gunung Cikuray ini udah luar biasa, udah hampir habis. Jadi kita tuh nggak tahu ya kalau misalkan ya yang mungkin kita nggak terlalu tahu kalau orang-orang ini kan video saya ini ditonton banyak orang ya, ada yang di luar Jawa juga, jadi jangankan ke Garutnya, ke Jawa aja juga nggak tahu ya, ke Jawa Baratnya nggak tahu apalagi ke Garutnya. Jadi di daerah Garut itu ada di atas, saya nggak nyebutin tempat ya, ada di atas itu sering sekali mobil-mobil mewah itu lewat ke sana, yang saya tuh sampai nggak habis pikir itu kok ada ya mobil harga 7M begitu, mobil harga 5M itu lewat ke atas. Saya tuh nggak ngerti juga kok ada, karena yang saya pikir daerah sana itu seharusnya tidak se eksklusif itu, tidak semewah itu, tapi ternyata ya ramai juga ke daerah atas. Dan beberapa kali saya itu naik sepeda gitu ya, bersepeda ke Cikuray, memang sudah hampir habis hutannya itu, sudah alih lahan. Jadi ada yang lebih problematik sebetulnya, itu nggak tahu ratusan hektar mungkin, saya nggak tahu
ukuran ratus ribu hektar itu sebagaimana? Kalau nggak ratus ribu hektar, mungkin ya itu gunung udah habis tuh, udah dialih lahan. Makanya banyak air itu kan tidak terserap akhirnya. Nah, kenapa kok ini nggak dibahas dulu dari yang paling urgent dulu begitu? Kenapa harus mengeluarkan isu Habib Rizik? Nah, ini menurut saya permasalahan. Kemudian jalan-jalan juga ya. Ini saya pernah membaca di dalam kitab Yaqutun Nafis bab qatlun ghairu amdin ya. Itu membunuh yang tidak sengaja. Itu ada babnya tuh. Jadi kan ada qatlu amdin, ada qatlu ghairu amdin, ada membunuh sengaja, ada yang tidak sengaja, atau ada yang syibih amdin begitu, ada yang serupa dengan sengaja. Di antara pembahasannya itu ada seperti ini, apabila seseorang ini dia melempar kulit pisang misalkan secara sembarangan, kemudian ada orang yang dia itu lewat kepada kulit pisang itu kemudian jatuh dan mati, apakah yang membuang kulit pisang ini dia harus bertanggung jawab atas kematian itu atau tidak? Nah, itu ada pembahasannya, dan sejauh yang saya ingat itu ada konsekuensinya. Memang bukan dikisos, tetapi harus membayar harus membayar dam begitu ya, harus membayar had. Jadi ada bayarannya yang harus dikeluarkan. Jadi harus bertanggung jawab meskipun tidak sampai kepada kisos. Nah, ini kalau difahami oleh para pejabat begitu, bukan hanya dari level bupati, tapi yang ke bawahnya juga begitu, yang sampai punya tanggung jawab kepada jalan kabupaten, yang punya tanggung jawab kepada jalan provinsi, yang punya tanggung jawab kepada jalan desa. Ini jalan di kita ini sudah acak-acakan begitu, sudah hancur. Meskipun ya alhamdulillah memang saya melihat itu ada upaya perbaikan. Kalau yang jalan ke sini begitu ya, ada upaya perbaikannya ya alhamdulillah bagus. Cuman ini kalau misalkan diperhatikan, akan mudah-mudahan masih takut sama Allah begitu ya, pejabat-pejabat kita itu akan ada usaha untuk ke sana. Jadi kenapa kok kita itu diributkan sama perkara-perkara seperti itu? Habib Rizik di blow up lagi yang mana sudah lama nggak ada masalah juga begitu. Apakah itu nanti gara-gara kebanjiran atau apa? Ya kan nggak gitu juga, gara-gara kemarin ada tempat wisata yang dibongkar kemudian harus merambat kepada Habib Rizik. Ini kan aneh begitu ya. Nah, jadi ala kulli halin yang mau saya katakan ini, saya beberapa video ini membahas Kang Deddy Mulyadi ya karena memang ada kepentingan saya sebagai warga Garut, sebagai warga Jawa Barat begitu, ada kepentingan untuk saya tidak mengatakan menyeimbangkan ya, karena tidak akan menyeimbangkan, untuk memberi second opinion saja, dilihat dari beberapa sudut pandang. Jadi kalau misalkan saya melihat sudut pandang itu dari syariat, saya katakan itu dari syariat. Apabila itu dari apa yang saya rasakan, ya saya katakan itu dari apa yang saya rasakan begitu. Jadi supaya menjadi bahan food for thoughts ya. Jadi cuman makanan buat pikiran saja begitu. Nah, ini mudah-mudahan masalah Habib Rizik ini tidak berlarut-larut begitu, karena sudah mulai agak hangat nih permasalahannya, dan kalau diteruskan kan akhirnya tersita juga bandwidth, kebuang juga begitu internet dan lain sebagainya begitu. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.